Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Putri Sukma Pratiwi dengan NIM 2014101104. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme dan teknik pembentukan atau pembuatan perundang-undangan berdasarkan hierarki dalam perspektif hukum di Indonesia. Mekanisme dan teknik pembentukan perundang-undangan. Proses pembentukan perundang-undangan dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang harus diterapkan dalam pembentukan perundang-undangan, yaitu yang pertama, ada perancangan, kedua penyusunan, ketiga pembahasan, keempat pengesahan atau penetapan, kelima pengundangan, dan keenam penyebarluasan. Lalu ada perancangan, di mana di sini ada perancangan UU. Perancangan penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional atau dapat disebut dengan prolegnas. Penyusunan prolegnas dilaksanakan oleh DPR serta pemerintah. Kedua, ada perencanaan penyusun peraturan pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusun peraturan pemerintah. Lalu ada perencanaan penyusun peraturan presiden dilakukan dalam suatu program penyusun peraturan presiden. Yang terakhir ada perancangan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam prolegda provinsi dan perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota. Penyusunan naskah akademik, lalu penyusunan rancangan undang-undang, harmonisasi pembulatan dan penetapan konsepsi. Setelah itu ada hak ikhwal kegentingan memaksa. Selanjutnya ada presiden menugaskan menteri untuk menyusun perpu. Menteri yang ditugaskan presiden berkoordinasi dengan Menkumham dan menteri atau kepala LPNK atau lembaga terkait. Lalu ada pembahasan, di mana pembahasan adalah pembicaraan mengenai substansi peraturan perundang-undangan di antara pihak-pihak terkait. Untuk undang-undang, pembahasan dilakukan oleh DPR bersama presiden atau menteri melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Untuk peraturan di bawahnya, pembahasan dilakukan oleh instansi terkait tanpa keterlibatan DPR. Selanjutnya ada pengesahan atau penetapan. Untuk undang-undang, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet. Selanjutnya ada pengundangan dan penyebarluasan. Pengundangan adalah penetapan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah atau berita daerah. Tujuan pengundangan adalah agar masyarakat mengetahui isi peraturan perundang-undangan tersebut dan dapat menjadi acuan kapan suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mengikat. Lalu selanjutnya ada penyebarluasan, yaitu menyebarluaskan pembahasan atau pengundangan yang telah ditetapkan saat pembahasan. Selanjutnya ada masalah dalam pembentukan perundang-undangan, yaitu problem akut regulasi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas adalah sebagai keniscayaan. Telah terjadi diskrepansi di dalam pembentukan peraturan perundangan, yaitu ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Jadi beberapa menurut ahli permasalahan regulasi di Indonesia itu dapat diklarifikasikan ke dalam 4 problem utama, yaitu yang pertama ada konflik peraturan. Dalam hal ini maksudnya adalah banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang isi atau substansi pasal-pasalnya secara nyata bertentangan dengan peraturan yang lain. Yang kedua itu ada inkonsistensi peraturan. Dalam hal ini yang dimaksud inkonsistensi regulasi adalah di dalam suatu peraturan perundang-undangan terdapat banyak pasal atau pengaturan yang tidak konsistensi dengan pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan turunannya atau peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Selanjutnya ada multitafsir peraturan. Dalam hal ini yang dimaksud multitafsir peraturan adalah apabila di dalam suatu pasal atau ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan terdapat ketidakjelasan rumusan, baik itu dari segi objek, subjek, ataupun tata bahasa yang diatur sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Lalu ada tidak operasional. Yang dimaksud dengan tidak operasional adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku aktif seharusnya memiliki kemampuan atau kegunaan untuk menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi justru tidak memiliki daya guna dan daya kerja tersebut. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.